Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Barakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Ma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan selalu kehadirat Allah, segala limpahan karunia dan nikmatnya yang selalu menyertai kita, yang selalu melekat dalam diri kita, jamaah sekalian. Karena nikmat ini adalah bukti Allah memuliakan kita, maka nikmat ini harus kita muliakan juga, agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas kemuliaan juga. Sebab jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kesyukuran ini memang adalah kewajiban bagi kita, dan itu termasuk bagian dari ibadah. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian terhadap nikmat Allah jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Jadi konsekuensi kita beribadah kepada Allah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga beliau, istri beliau, para sahabat, dan setiap pengikut beliau yang setia istiqomah di atas syariat yang mulia ini sampai hari kiamat. Dan semoga kita masuk dalam pengikut Nabi yang demikian itu. Baik jemaah sekalian, semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang ikhlas karena Allah. Dan kali ini kita akan kembali mempelajari bab masalah adab jemaah sekalian. Karena Islam merupakan agama yang selalu mengatur, selalu menata setiap sisi dan juga aspek kehidupan kita sebagai umat manusia. Jadi tidak ada sisi kehidupan melainkan di situ ada aturan di dalam agama Islam. Dan juga tidak ada suatu kondisi, suatu keadaan melainkan Islam memiliki hukumnya di situ jemaah sekalian. Oleh karena jemaah sekalian, perlunya kita mempelajari tentang Islam lebih mendalam. Dan kali ini kita akan belajar tentang masalah etika atau adab. Yaitu adab yang kita akan pelajari kali ini adalah adab tadawi, yaitu adabnya berobat. Siapa di antara kita jemaah sekalian yang tidak pernah sakit? Kita semua pasti pernah sakit, walaupun cuma sekali dua kali dalam hidup, tapi paling nggak kita pernah sakit. Karena manusia yang paling kuat, termasuk paling kuat, yaitu manusia juga paling mulia Rasulullah SAW, beliau saja pernah sakit jemaah sekalian. Nah, apalagi kita yang kedudukannya di bawah beliau, kita semua pasti pernah sakit. Baik pernah mengalami sakit yang berat,
tapi masih diberi umur panjang oleh Allah, atau penyakit yang sedang, atau penyakit yang ringan, yang ini paling sering ya mas sekalian, selera gitu, kemudian tertusuk duri gitu, jerawatan dan lain-lain. Jadi semua kita pasti pernah mengalami sakit ya mas sekalian. Dan kalau kita diberikan sakit oleh Allah, tentunya kita sebagai hamba Allah harus tahu itu adalah ujian. Mana ada orang yang suka dengan sakit, nggak ada pak. Dan itu disebut musibah. Karena definisi musibah itu adalah ma asabal mu'mina bima yakrahu. Apa saja yang menimpa orang beriman dari apa yang dia nggak suka, itu disebut musibah pak. Ya. Dan kalau Allah memberikan kita sakit, kita harus hadirkan bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang mencintai kita. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau cinta pada suatu kaum, Allah menguji mereka. Jadi diuji dengan hal-hal yang tidak enak Pak. Di antaranya adalah sakit. Dan juga dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu." Siapa saja yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan memberikan dia musibah. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang tidak Allah cintai dan orang yang tidak Allah kehendaki baik, maka dia tidak diberikan ujian dan musibah. Padahal dia dalam kondisi banyak dosa Pak. Itu adalah orang yang nggak baik. Jadi seperti itu. Jadi jamaah sekalian, semua penyakit baik itu ringan maupun berat, penyakit kecil maupun ya penyakit yang sedang atau besar ya jamaah sekalian, semua ternyata adalah karena takdir Allah. Allah yang menghendaki ya menimpa diri kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita mengalami sakit, maka perlu kita berobat. Perlu kita ya berobat, dan juga dalam berobat juga perlu adanya adab. Agar jangan sampai jamaah sekalian, ternyata ya musibah fisik mengenai kita, namun karena kita tidak bersabar, tidak beradab, dan tidak beretika di dalam berobat, sehingga musibah itu juga mengenai agama kita. Itu dikarenakan seorang tidak mempelajari adab-adab Islam dalam berobat. Baik jemaah sekalian, apa saja adab-adab kita saat berobat? Yang pertama adalah an-niyatus sholihah. Jadi saat berobat kita harus memiliki adab an-niyatus sholihah, yaitu niat yang baik. Luruskan niat jemaah sekalian saat kita berobat. Jadi jangan salah niat. Ya, pertanyaannya niatnya apa? Niat yang lurus, niat yang baik saat berobat itu apa? Yang pertama jamaah sekalian dari sisi orang sakit. Jadi niat baik ini dari orang yang sakit, ya pasien, maupun dari orang yang mengobati, bisa itu dokter atau terapis atau herbalis jamaah sekalian. Nah niatnya kalau orang yang sakit dia berobat tujuannya apa? Untuk mencari kesembuhan, untuk mencari apa? Kesehatan, dan juga mengembalikan mencari kesembuhan dan juga mengembalikan kesehatan. Niatnya itu dengan tujuan untuk bisa mendapatkan kekuatan kembali melaksanakan ibadah pada Allah. Luar biasa Pak. Jadi niat berobat supaya bisa ibadah lagi, niat berobat supaya bisa ngaji lagi Pak, niat berobat supaya bisa bangun malam lagi, niat berobat supaya bisa ke masjid lagi, dan lain-lain. Niat berobat bisa mencari rezeki yang halal lagi Pak. Luar biasa, berarti berobatnya itu berpahala kalau begitu. Ya, berpahala jemaah sekalian. Beli obatnya, ngantri obatnya, kemudian disuruh pergi ke sana kemari karena pakai BPJS misalnya, itu juga berpahala kalau memang dari awal niatnya baik. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Itu dari orang yang sakit atau pasien gitu. Kemudian dari orang yang mengobati, yaitu dokter atau herbalis atau terapis, itu juga hendaknya berniat yang baik, yaitu niat untuk memberi manfaat kepada orang lain sesuai dengan kemampuannya. Karena Rasulullah SAW ya menyuruh kita jemaah sekalian, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Jadi siapa saja dari kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, beri manfaat sesuai dengan ilmunya masing-masing. Ya kalau dokter memberi manfaatnya gimana? Ya sudah, dari ilmu kedokterannya itu dia berusaha untuk mengobati, mendiagnosa penyakitnya, kemudian menunjukkan obatnya, ya, kemudian memberitahu Anda harus begini dan begitu karena kekeliruan Anda begini dan begitu. Begitu jemaah sekalian, memberikan nasihat.
Jadi seperti itu. Dan ditambah niat untuk mencari wajahnya Allah. Maksudnya berharap untuk mendapatkan rahmat dan surga Allah agar bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Ya, maka saat itu dua-duanya, dokternya dan juga pasiennya sama-sama dapat pahala. Ini dari adab yang pertama ini saja ya mas sekalian. Ya, ini banyak orang nggak tahu. Yang jelas pokoknya saya sembuh. Lupa dia motivasi atau dorongan untuk sembuh itu sebenarnya buat apa? Seandainya dia berobat agar bisa sehat kemudian bisa ibadah lagi, itu saat itu sudah berpahala. Tapi kita susah untuk, atau kita nggak, kadang yang sudah ngaji aja lupa Pak, untuk menghadirkan hal itu. Makanya mas sekalian, ingat-ingat kita ketika sehat, ketika sakit maksud saya, ketika sakit, saat kita mencari kesehatan kembali, mencari kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat obat, maka niatkan pula agar kita bisa kembali menghadap kepada Allah sesuai dengan yang normal gitu ya. Itu yang pertama ya mas sekalian. Hendaknya sampai seperti ini aja perlu niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya hanya disebut amalan itu kalau dengan niat Pak. Kalau tidak ada niat maka saat itu tidak disebut amalan. Nah, kemudian Nabi bersabda, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang akan mendapatkan balasan dan hasil sesuai dengan niatnya. Baik, yang kedua, adab yang kedua, isti'malul adwatil masyru'ah. Menggunakan ya cara-cara pengobatan yang disyariatkan. Menggunakan cara-cara pengobatan yang disyariatkan. Nah, jamaah sekalian, maksud dari obat-obatan yang disyariatkan itu pertama adalah obat-obat yang dianjurkan oleh syariat atau obat-obatan yang memang sudah ditemukan oleh para ahli kesehatan bahwasannya ini berkhasiat untuk penyakit ini dan itu, maka ini disebut pengobatan yang disyariatkan. Nah, dalam saat kita sakit ya mas sekalian, kita harus menggunakan obat-obat yang disyariatkan. Ya, di antara obat yang disyariatkan adalah obat-obat yang sudah diterangkan oleh dalil-dalil syar'i yang sahih, ya, bahwasanya obat tersebut disyariatkan dan menunjukkan atas manfaatnya untuk penyakit-penyakit tertentu. Ya, di antara obat-obatan tersebut adalah al-habbatus sauda, biji hitam. Al-habbatus sauda yang ada di toko-toko herbal itu. Nah, ternyata itu adalah karena rekomendasi dari Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, al-habbatus sauda'u shifaun min kulli da'in illa sam. Jadi habba sauda adalah obat bagi semua penyakit, obat bagi setiap penyakit kecuali kematian. Jadi kalau orang ditakdirkan sembuh, ditakdirkan masih bisa berumur panjang, dengan dia mengkonsumsi habba sauda itu akan menyembuhkan dia dengan izin Allah. Seperti itu ya mas sekalian. Kecuali kalau memang sudah ditakdirkan mati, maka saat itu dia ya nggak bisa ya mas sekalian. Karena satu-satunya penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah penyakit kematian. Seperti itu. Ya silakan kalau memang antum beli habba sauda niatnya untuk bisa mendapatkan khasiat dari habba sauda lewat sabda Nabi, untuk bisa semakin meyakinkan diri kita bahwasanya apa yang disabdakan Nabi itu pasti betul, ya sudah laksanakan aja. Kalau Nabi bersabda obat bagi setiap penyakit, ya sudah, penyakit apa saja insya Allah bisa Pak. Semua itu tergantung keyakinan kita aja. Tergantung keyakinan kita aja mas sekalian. Ya, tergantung keyakinan kita. Kalau nggak yakin ya buat apa Pak? Nabi sudah bersabda, hadisnya sahih, kenapa kita tidak yakin? Tapi kalau ada ahli kesehatan yang ngomong, kita percaya Pak, yakin penuh. Ini seakan-akan apa yang disabdakan Nabi itu kayak omong kosong, tidak demikian. Ya seperti itu. Ya kalau memang nggak suka, ya sudah, jangan nggak yakin. Mana mungkin, ini nggak boleh. Intinya nggak wajib. Tapi Nabi ngasih tahu rekomendasi, silahkan melakukan. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, apalagi jamaah sekalian, itu dengan menggunakan
madu lebah. Madu ya mas sekalian. Nah ini termasuk obat-obatan yang, atau dia termasuk obat yang disyariatkan juga. Karena yang langsung mengatakan itu sebagai obat adalah Allah Taala dalam surat An-Nahl ayat 69. Fihi syifa'un linnas, di dalam madu terdapat obat bagi umat manusia. Nggak dijelaskan penyakitnya Pak, pokoknya obat gitu aja. Pokoknya obat ya mas kalian. Ya, kalau kita mau yakin sakit panas, sakit yang berat, nah, niatnya yakin, saya niat untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah lewat madu itu. Penyakitnya kayaknya nggak mungkin sembuh lewat madu, pokoknya yakin saja Pak, insya Allah sembuh. Begitu saja Pak. Jadi sekali lagi butuh keyakinan saja. Kita saja dengan dokter yakin, kenapa dengan firman Allah tidak yakin? Jadi seperti itu ya mas sekalian. Dan di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang sakit perut Pak. Sakit perut, kemudian dilaporkan kepada Nabi. Jadi ada saudaranya ngelaporin ke Nabi, wahai Nabi, saudara saya sakit perut. Kemudian Nabi bersabda, istihi asalah, kasih dia minum madu. Setelah diminumin madu, nggak sembuh Pak sakitnya. Sakit malah tambah sakit gitu ya. Ya, kemudian akhirnya datang lagi ke Nabi, gimana Nabi nih, kok belum sembuh juga? Kemudian Nabi bersabda, istihi asalah, minumin aja madu. Gitu jemaah sekalian. Minumi saja madu. Dan setelah diminum madu juga nggak sembuh juga, penyakitnya seperti biasa, seperti awal. Jadi sakitnya masih sakit Pak, masih dia rasakan gitu. Kemudian datang lagi gimana nih Nabi? Yang ketiga Nabi, isqihi asalan sodaqallah wa kadzdzaba batnu akhi. Udah minumi dia madu. Allah Subhanahu wa taala Maha benar, jujur firman-Nya, dan yang dusta itu adalah perut saudaranya. Isqihi asalan. Setelah diminum madu yang ketiga Pak, sembuh dengan izin Allah. Begitu ya mas. Intinya kita banyak yang nggak sabar ya mas ya. Pengennya itu apa saja instan, ya. Pengennya instan gitu. Itulah aja mas sekalian. Ya sakit stroke bisa nggak madu? Bisa aja Pak. Kenapa? Kecuali kalau memang menurut dokter, ya misalnya penyakit gula tertentu gitu misalnya, maka saat itu ya kita percaya ya apa yang disebut dokter itu. Tapi kalau memang tidak ada larangan dari orang yang ahli kesehatan seperti dokter, maka saat itu nggak apa-apa minum madu. Nah jadi seperti itu. Ini madu yang beneran ya mas sekalian. Nah adapun saya minum madu tapi kok nggak sembuh-sembuh, udah berkali-kali, udah bertahun-tahun mungkin, ya bisa jadi madunya palsu Pak. Madunya palsu bisa jadi. Yang jelas, jadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ternyata ada lembaga penelitian di Indonesia meneliti madu itu dari berbagai macam jemaah sekalian. Ternyata madu itu macam-macam, ada madu yang murni, ada yang campuran, ada yang memang nggak ada sama sekali madunya, cuma manisnya doang. Ya, bahkan di Saudi Arabia ya mas sekalian, saya pernah lihat video itu, ditemukan bahannya madu apa? Tahu nggak tuh? Oli ya mas sekalian. Oli mas. La haula wala quwata illa billah. Ya kalau seperti ini malah sakit Pak, cepat mati ya mas sekalian. Dan akhirnya yang disalahkan siapa? Allahnya gitu. Nah yang penting jelas madu asli Pak. Nah jemaah sekalian yang jual-jual madu, ya kalian tulisannya ternyata madu asli 100%. Ya harus yakinkan benar tuh. Ya pastikan benar ke penjualnya itu, ya penjual yang awal maksudnya gitu, seperti peternak lebahnya itu benar nggak gitu? Ya benar, nggak ditambah sama sekali, makanya harganya mahal. Karena harga madu kalau memang asli itu peneliti ini ya, kalau nggak salah peneliti dari LIPI kan, itu kalau harga madu yang asli itu mahal. Tapi kalau madu kok nggak mahal ya mas kalian, itu patut dicurigai, patut dicurigai. Jangan salahkan syariat ya mas sekalian, ketika kita minum madu ternyata darah kita, gula darah kita makin bertambah, bisa jadi madunya bukan madu asli. Yang jelas madu asli ya mas sekalian. Kemudian ada lagi pengobatan yang lain yang memang berkhasiat dan disyariatkan, yaitu hijamah. Apa itu hijamah? Bekam ya mas sekalian.
Orang Jawa bilang cantuk gitu. Nah, bekam ini juga berkhasiat jamaah sekalian, karena Nabi kita SAW pernah berbekam di kepalanya juga, ya, di kepalanya itu di mana, di sini, di tengahnya itu sebut Mughith, dan juga di antara dua ketiaknya. Namun Nabi SAW bersabda, man ahraqa min hadhihi dimai fala yadurruhu alla yatadawa bisyai'in bisyai'. Jadi barang siapa yang mengalirkan darah ini, maksudnya melakukan berobat dengan cara bekam, barang siapa yang mengalirkan sebagian dari darah ini, maka tidak mengapa bagi dia apabila tidak berobat dengan obat tertentu karena penyakit tertentu, dengan obat apapun karena penyakit apapun. Artinya, seandainya kita tidak berobat melainkan dengan bekam saja, itu sudah cukup. Sudah cukup, nggak masalah. Insya Allah itu juga bisa jadi kesembuhan jamaah sekalian. Dan Nabi kita SAW merekomendasi jamaah sekalian, ternyata ada waktu-waktu bekam terbaik. Ya, Nabi merekomendasi waktu bekam terbaik, ya jamaah sekalian, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya, bahwasanya Nabi bersabda, inna khairu ma tahtajimuna fihi yauma sab'a asrata wa tis'a asrata wa yauma ihda wa ishrin. Sesungguhnya waktu terbaik untuk bekam bagi kalian adalah hari ke-17, hari ke-19 dan hari ke-21. Maksudnya dari bulan di tahun Hijriah. Ya, bukan Desember, Februari, bukan Pak. Tapi tanggal 17, 19 atau 21 dari bulan-bulan tahun Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Dzulhijjah. Sekarang tanggal berapa Pak? Tanggal berapa itu? 19 Dzulhijjah? Wah, harusnya tadi Pak. Kalau sekarang berarti 19. Besok, nah hari Ahad tuh kalau antum mau buka. Gitu ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian. Dan Nabi kita dalam riwayat yang lain, ternyata dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga, ternyata beliau pernah berbekam di tanggal-tanggal tersebut. Jadi beliau pernah berbekam di tanggal 17, 19 dan 21. Beliau beliau sendiri yang melakukan jemaah sekalian. Dan dalam riwayat yang lain dijelaskan itu akan menjadi obat dari semua penyakit, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Dawud. Monggo bekam, nggak usah takut keluar darah gitu ya. Baik bekamnya itu yang disayat Pak, atau dengan jarum, silakan. Yang jelas ya tentu saja dengan ahli bekam yang sudah lama Pak. Jadi jangan coba-coba. Ya, nyuruh istri kita bekam kita, jangan dulu Pak. Nanti kalau ada apa-apa yang disalahin siapa? Jadi ahli saja jamaah sekalian, nggak mahal kok bekam itu, nggak mahal jamaah sekalian. Daripada sakit ya mendingan itu bekam. Jadi demikian. Pada jamaah sekalian ada lagi pengobatan yang direkomendasikan Nabi, itu kalau kita terkena luka itu dengan menggunakan daun pacar hinna. Pacar hinna yang biasa dibuat pacar itu oleh ibu-ibu gitu. Ternyata itu juga bisa buat ngeringin luka jamaah sekalian. Dan itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi kita SAW pernah menggunakannya untuk itu jamaah sekalian. Jadi menggunakannya ketika beliau mengalami luka. Jadi pas beliau luka, beliau meletakkan itu tadi daun pacar hinna, iya Pak, di lukanya itu. Kemudian yang berikutnya yang bisa bermanfaat juga jemaah sekalian, dan itu disyariatkan adalah ruqyah. Ruqyah. Nah, ruqyah dengan Al-Quran, mau surat apa saja silakan. Ya, syukur-syukur surat yang direkomendasikan Nabi yang terbaik ini Qul Hu Falaq An-Nas, termasuk surat Al-Kafirun, ya, atau juga surat yang lain. Karena ruqyah itu jemaah sekalian, itu juga termasuk karena Al-Quran yang kita baca itu ternyata bisa juga menjadi obat bagi fisik kita. Dan ini yang banyak diantara kita, banyak diantara umat ini yang meninggalkan berobat dengan Al-Quran. Seakan-akan nggak percaya, seakan-akan ya. Seakan-akan nggak percaya itu karena
memang umumnya kita menghendaki kesembuhan yang cepat, nggak sabar. Ya, padahal Al-Quran itu bisa, Pak. Gimana caranya ruqyah dengan Al-Quran atau dengan obat-obat dari Nabi, doa dari Nabi maksudnya, dengan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan itu dengan cara mungkin gini, Pak, tangan ya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun la. Niatkan pertama dulu kita baca Quran ayat-ayat ruqyah untuk minta kesembuhan pada Allah. Nah gitu Pak ya. Habis itu kita baca seperti tadi, habis itu kemudian kita tiupkan di tangan, kemudian tiupkan tangan, kemudian tangannya kita pakai buat apa? Yang sakit mana? Ya sudah kita usapkan di situ. Atau ditiupkan pada yang sakit boleh. Nah, itu cara yang kedua. Yang ketiga jamaah sekalian, bisa juga kita ruqyah pada air. Meruqyah pada air. Ini memang ada riwayatnya dari para salafus saleh jamaah sekalian. Ruqyah di air, kita baca surat yang tadi kita baca, Al-Fatihah boleh 7 kali, karena memang direkomendasikan Nabi. Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Makanya salah satu dari nama Al-Fatihah adalah Ar-Raqiyah. Ar-Raqiyah, surat yang Roki, Pak, yang bisa meruqyah, yang bisa kita gunakan untuk meruqyah. Dibaca, Pak, 7 kali, 3 kali atau 5 kali. Yang jelas pelan-pelan saja baca, habis itu air tersebut kita tiup dengan sedikit droplet. Ya, ludah kita sendiri, Pak, minum gitu. Minum. Seperti itu jemaah sekalian. Itu kalau diri kita yang sakit. Kalau yang lain sakit gimana? Bisa kita baca sendiri, habis itu kita tiupkan kepada keluarga kita yang sakit atau orang lain yang sakit. Nggak apa-apa, Pak. Kita lagi nengok, kita baca, maaf ya saya mau ruqyah kamu ya. Nggak apa-apa jemaah sekalian. Kan kita kan hanya berharap Allah yang menyembuhkan. Harus kita baca, kita tiupin tuh bagian yang sakitnya nih. Misalnya sakit ginjal, kita tiupkan bagian ginjalnya gitu ya. Dan lain-lain. Ini kan izin Allah ya mas sekalian. Dan ini Imam Ibnul Qayyim ya mas sekalian memberitahu di antara sikap meninggalkan Al-Quran ya adalah tarkul istisfa'i bil Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai perantara mencari kesembuhan dan obat. Mungkin dibaca Pak, difahami maknanya, iya, difahami maknanya, diamalkan, didakwahkan, diajarkan. Namun untuk kesembuhan, untuk bisa mengharapkan kesembuhan, ternyata banyak orang nggak pakai Al-Quran, nggak pakai doa-doa dari Nabi. Nah ini bisa jadi alternatif ya mas sekalian. Jadi kalau mau berobat alternatif ya itu adalah dengan apa? Dengan ruqyah mandiri saja antum. Siapa sih yang bisa ruqyah baca Al-Fatihah? Masa nggak bisa? Yang penting jelas baca Al-Fatihahnya pertama kita niatkan untuk minta kesembuhan pada Allah. Dan setiap ayat kita hayati Pak. Kita hayati. Pelan-pelan diulangi sampai 7 kali, habis itu ditiup. Minum bismillah, duduk, tangan kanan. Insya Allah sembuh jemaah sekalian. Yakini aja. Ya gitu ya. Apalagi air yang kita pakai ruqyah adalah air zam-zam. Loh, bisa. Kalau air zam-zam itu, jemaah sekalian kata Nabi, ma'u zam-zama 5 syuribalah. Air zam-zam itu bisa berfungsi sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Kalau kita minum hanya sekedar menghilangkan haus, ya air zam-zam bisa menghilangkan haus. Kalau niatnya untuk bisa mendapatkan kecerdasan, insya Allah bisa. Kalau niatnya untuk bisa mendapatkan obat dari penyakit dari Allah kepada Allah gitu ya, bisa Pak, bisa gitu ya, dan lain-lain. Ya, dari penyakit apa saja bisa Pak ruqyah, baik sebelum terjadi maupun setelah terjadi, baik penyakit fisik maupun psikis. Ada orang diganggu kejiwaannya oleh jin misalnya, atau diganggu kejiwaannya oleh rasa takut dan sebagainya, doain aja, kita bacain aja ruqyah. Nah untuk masalah ruqyah ini hendaknya kita tidak meminta ruqyah, tapi kita ruqyah mandiri saja ya. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Sebab kalau kita meminta ruqyah, maka saat itu kita menjadi golongan pertama tidak afdol, nggak afdol. Kita akan keluar dari golongan yang bisa masuk surga tanpa siksaan dan hisapan. Ya, tidak masuk dalam. Jadi ada golongan
yang berjumlah 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa siksaan dan hisaban. Ketika kita minta ruqyah, kita keluar dari golongan itu. Tapi bukan berarti kita masuk neraka, belum tentu, Pak. Karena bisa jadi kita masuk keluar dari golongan itu menuju golongan yang bisa masuk surga tanpa siksaan tapi dihisab. Paham nggak jemaah sekalian? Dihisab. Tapi kalau orang masuk surga tanpa siksaan dan tanpa hisaban itu luar biasa, Pak. Waktu proses hisapan dia cuma lewat-lewat, udah lewat-lewat. Nggak dihisab jemaah sekalian. Enak banget gitu. Udah kayak ada ordal gitu. Kalau di Indonesia udah kayak punya ordal gitu ya. Urusan semuanya lancar. Nah, padahal kita nggak punya duit. Tapi lancar ya mas sekalian. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, ada yang berapa? Ada yang, nah di antara obat-obat yang lain dulu obat-obat yang memang yang tidak diketahui keharamannya di Indonesia ini jemaah sekalian. Pokoknya yang kita beli-beli yang kita dapatkan dari rumah sakit misalnya, atau puskesmas atau klinik, nggak apa-apa ya mas sekalian, selagi kita tidak mengetahui keharamannya, tidak mengapa. Nah, apalagi alhamdulillah kita bersyukur ya mas sekalian, pemerintah kita ternyata peduli dengan kehalalan dan keharaman. Makanya membentuk BPJPH gitu. Badan Jaminan apa tuh Pak? Pokoknya ada kehalalannya deh. Penjamin kehalalan gitu lah. Jadi meneliti produk-produk apapun, bahkan antum tahu obat-obatan itu ada kehalalannya. Minyak wangi ada halalnya ya mas, ada label halalnya. Kulkas, antum tahu nggak? Itu ada label halalnya itu. Maksudnya bahan-bahan yang dipakai buat kulkas itu tidak bersinggungan dengan yang najis. Oh gitu. Saya pernah lihat sendiri buka kulkas, ada label halal MUI-nya. Loh, berarti bahan-bahannya nggak bersinggungan dengan yang najis itu, aman nanti bisa Allah. Apalagi Pak, sabun colek itu ada halalnya Pak. Jadi seperti itu orang beriman yang sangat peduli dengan halal. Kita bersyukur Pak. Ya walaupun ada kekurangan, nggak ada yang sempurna pemerintah kita. Ya pemerintah Islam nggak ada yang sempurna. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Banyak-banyaklah kita doakan pemerintah kita. Karena baiknya mereka itu adalah baik juga kembalinya ke kita. Apalagi negeri Indonesia sekarang sedang didera ya musibah, yaitu apa? Nilai rupiahnya sangat anjlok dan paling anjlok jamaah sekalian sepanjang sejarah. Jadi kita tetap doa terus jamaah sekalian, minta rezeki setiap hari kepada Allah. Ya, karena yang memberi kita rezeki bukan pemerintah kita, tapi Allah. Nggak masalah mau sampai berapa ribu ya mas kan, tapi kalau Allah kasih rezeki kita murah aja Pak, benar nggak Pak? Bisa aja insya Allah ya. Jadi demikian. Nah dengan doa itu bisa menahan Pak, doa itu bisa menahan. Jadi seandainya ada musibah ya, orang lain yang menghendaki musibah Indonesia ini kacau, tapi dengan kita berdoa pemerintah diberikan kekuatan untuk menghadapi kekuatan asing yang jahat. Dan kita selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dijadikan negeri gemah ripah lohur jinawi, selalu bisa swasembada dan sebagainya. Doain aja, kenapa sih kita nggak pelit sekali doa gitu? Insya Allah jemaah sekalian, itu kalau kita doa benar jemaah sekalian, itu senjata kita, itu akan menolak semua itu. Ya, jadi demikian. Kita pernah bahas dulu tentang ada berdoa, doa yang fa'u mimma nazala wa mimma lam yunzil, atau wa mimma lam yanzil. Jadi doa itu bermanfaat baik dalam kondisi musibah itu sudah datang maupun belum datang. Ketika belum datang itu berarti nolak. Jadi nolak, belum datang. Ketika sudah datang itu juga bisa bermanfaat, yaitu membuat kita merasa ringan terhadap musibah yang mengenai kita. Itu luar biasa. Itu dapat musibah tapi kita tetap enjoy Pak, tetap apa kata orang, tetap santuy, gitu, tetap santai biasa aja, tetap ketawa-tawa Pak. Makan juga masih bisa kenyang, masih juga bisa santai. Tapi yang lain stres luar biasa Pak, sampai mau bunuh diri. Itu adalah karena doa bisa jadi. Ya dengan taufik dari Allah dan juga karena doa kita. Kemudian jemaah sekalian adab yang ketiga, yaitu ijtinabul adwatil muharramah.
Ketika tadi adab yang kedua, kita menggunakan obat-obatan yang disyariatkan. Ini yang ketiga adalah kebalikannya, menjauhi obat-obatan yang diharamkan. Jadi jamaah sekalian, pengobatan yang diharamkan jangan kita gunakan, jangan kita terapkan. Contohnya obat-obat dengan cara ruqyah. Ruqyah tadi ada yang boleh Pak ya? Boleh, selagi tidak ada keharaman. Sebab para sahabat pernah bertanya tentang ruqyah, karena memang di zaman jahiliyah mereka selalu ruqyah juga. Ada ruqyah, bahasa kita jampe-jampe, minta kesembuhan tapi baca del kontal kandil gitu ya, bacanya macam-macam Pak minta. Nah kata Nabi, setelah datang Islam, nah para sahabat masih menerapkan ruqyah. Terus ditanya gimana Nabi ruqyah ini? Nah Nabi bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Enggak apa-apa meruqyah, jampe-jampe nggak apa-apa selagi tidak ada kesyirikan di dalamnya, nggak apa-apa ya. Jadi seperti itu. Nah seperti tadi ruqyah yang ada isinya kesyirikan, meminta kepada selain Allah, itu tidak boleh Pak dipakai ya. Karena kalau sudah demikian itu, karena tidak sabar sehingga orang menggunakan ruqyah atau datang ke dukun jamaah sekalian, ya akhirnya membuat dia jatuh berkesyirikan. Nah ketika itu musibah tidak hanya menimpa dunia dan fisik dia saja, tapi menimpa agama dia. Dan kalau sudah menimpa agama, maka tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan musibah agama jamaah sekalian. Termasuk berobat dengan cara khomer, dengan menggunakan khomer itu haram, nggak boleh Pak. Jadi berobat dengan khomer nggak boleh. Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi SAW melarang kita berobat dengan menggunakan khomer. Dan kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi melarang kita berobat dengan obat-obatan yang najis. Nggak boleh Pak, nggak boleh. Jadi seperti itu jamaah sekalian ya. Kemudian Nabi pernah ditanya tentang, dalam riwayat Imam Abu Dawud juga, Nabi pernah ditanya tentang berobat dengan khomer. Kemudian Nabi bersabda, ya setelah ditanya gitu ya, berobat dengan khomer itu bisa nggak jadi obat? Dan Nabi bersabda, la walakin nahada, nggak bisa, jangan. Sebab khomer itu adalah sebenarnya adalah penyakit. Jadi bukan dawa tapi daun, bukan obat tapi sebenarnya adalah penyakit. Nah kalau sudah demikian ya mas sekalian, maka kita tidak usah ya melakukan pengobatan dengan khomer gitu Pak ya. Hukum asal, hukum asal. So, kalau darurat gimana? Ya kalau darurat Pak, itu dicek dulu. Nggak sembarang orang bisa mengklaim dirinya mengalami darurat, nggak bisa. Ya, nggak bisa, maksudnya nggak bisa sembarangan mengklaim. Nah kalau memang darurat serta sudah terpenuhi kondisi darurat, diantaranya penyakit itu sudah divonis akan segera, Bapak akan segera meninggal. Yang ngomong tuh dokter ahli Pak, dan saat itu sudah sakit. Nah itu tadi ya. Jadi musibahnya, daruratnya itu nggak nanti-nanti, udah sedang mengalami darurat. Kemudian wasilahnya nggak ada yang lain, melainkan yang haram. Ini madu nggak bisa, habas soda nggak bisa. Oh pokoknya, dan ini nyawanya tinggal dikit lagi, menurut penelitian. Kan dokter melihat pengalaman yang ada Pak. Ya sudah, karena seperti itu ya masih sudah. Satu-satunya yang kami tahu pengobatan adalah khomer. Kemudian opium misalnya, dengan menggunakan apa pokoknya yang haram-haram lah. Maka saat itu karena kondisi darurat, maka tidak mengapa. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi kondisi darurat menyebabkan hal-hal yang diharamkan itu jadi mubah hukumnya. Tapi kalau hukum asalnya tetap haram. Ya, adapun keadaan kondisi darurat itu pengecualian, dan itu jarang Pak. Nggak setiap orang melakukannya, atau nggak setiap orang mengalaminya. Maka jangan tertipu. Boleh tuh, bolehnya karena darurat ya mas sekalian. Kalau tidak darurat tidak boleh seperti itu ya. Nah, apalah lagi contohnya Pak? Ada yang bisa ngasih contoh pengobatan yang haram? Pengobatan yang haram. Ya mungkin sekarang pengobatan dengan menggunakan daging atau darahnya ular kobra misalnya. Tahu kan antum kan?
Makanya di Solo itu Pak, waktu ada itu kobra Pak. Ada lapak kobra. Saya lihat sendiri. Karena bisa jadi penjualnya muslim juga ya. Ada Allah wa yahu. Ada lagi Pak, pengobatan dengan apa? Dengan hewan-hewan yang diharamkan nggak boleh Pak. Hewan yang diharamkan seperti biawak. Katanya untuk pengobatan gatal-gatal. Obat gatal tuh banyak, bukan biawak. Biawak itu salah satu saja dan itu haram, nggak boleh. Yang halal itu banyak, jadi nggak boleh. Berobat untuk menghilangkan gatal juga dengan menggunakan tokek atau kadal, Pak. Antum pernah dengar nggak ya Mas kalian? Nah gitu ya. Nggak boleh Pak. Justru tokek itu yang disuruh dibunuh oleh Nabi. Loh kok kita jadiin obat? Yang disuruh bunuh itu bukan cicak Pak ya. Jadi tokek yang sebenarnya. Jadi kata wazak itu adalah hewan. Kak ulama jelaskan. Jadi hewan yang memiliki belang-belang putih. Hewan apa coba? Tokek kan Pak. Nah kalau cicak ada belangnya nggak Pak? Nggak ada aja Mas Bro. Kemudian apa lagi Pak? Pengobatan dengan apa? Kelelawar juga. Dengan makan kelelawar. Berobat dengan hal yang najis seperti menggunakan kencing sendiri Pak. Kencing yang pertama setelah bangun tidur. Nauzubillah. Nah apalagi jamaah sekalian, silakan. Yang pernah saya dengar juga berobat dengan otaknya kera Pak. Orang tuh ada aja gitu. Nyiptain obat-obat itu. Apa Pak? Oh kai. Kalau kai itu nggak haram, makruh. Nggak sampai batas haram tapi makruh gitu ya. Ya gitu. Ada lagi Pak yang haram gara-gara apa yang di masyarakat? Oh dia. Pokoknya yang haram Pak ya. Di antara pengobatan haram adalah menggunakan hewan-hewan atau hewan-hewan yang memang nggak boleh kita makan. Jadi seperti itu. Kalau darurat jadi boleh, tapi nggak bisa sembarangan orang mengklaim dirinya mengalami kondisi darurat. Kemudian adab yang keempat, istisyaratu ahli tibbi, meminta pendapat orang ahli kesehatan. Jadi dalam sakit ya mas sekalian, kita datang ke dokter, minta pendapat. Ya, saya mengalami sakit apa nih dokter? Dokter akan mendiagnosa ya mas sekalian, dipegang-pegang kita gitu ya. Makanya dokter laki-laki mau obatin yang laki-laki itu aturan itu ada fikihnya. Perempuan ya perempuan. Kalau bisa memang seperti itu. Kecuali kalau kita sudah dalam kondisi memang nggak bisa nggak. Perempuan lagi dokternya. Ya boleh buat gitu ya. Nggak bisa kita ngatur dan nggak ada. Maksudnya kita nyari rumah sakit lain kerepotan, ya insya Allah nggak apa-apa lah. Yang penting antum jangan menikmati. Gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Ya, datang ke dokter ya. Kemudian dokter saja itu kalau dokter umum, miskin penyakitnya sudah mungkin agak kronis, dokter umum nggak bisa Pak. Ya harus disuruh dirujuk ke ke rumah sakit ini dan itu untuk bisa melakukan proses ronsen atau kalau jantung EKG atau proses yang lain ya mas sekalian. Jadi orang yang ahli kesehatan saja nggak bisa langsung nebak penyakit ini dan itu. Loh kok ini ada orang yang dia juga belajar kesehatan enggak, kuliah dokteran juga enggak, kok bisa ngelihat ini doang jadi tahu bapak sakit ini nih. Tapi kok bener gitu ya? Berarti itu dukun Pak. Itu dukun. Sebab bisa jadi dia memiliki jin, kita ngasih tahu jin dia, habis itu jin dia memberitahu kepada dia, dan itu prosesnya cepat Pak. Prosesnya cepat. Jadi mungkin ada apa? Ada kayak bayangan apa-apa diberitahu, dibisiki, ada dikasih apa gitu. Bisa Pak. Tiba-tiba jin itu apa namanya, si dukun itu melihat di dalam tubuhnya seseorang itu di daerah tertentu itu ada merah-merahnya. Bapak punya sakit jantung ya, padahal nggak diperiksa. Itu dukun ya mas kalian. Antum jangan jangan merasa takjub, enggak, itu adalah setan dari kalangan manusia. Jadi seperti itu. Dan itu berdasarkan keumuman firman Allah. Kita datang ke dokter itu ternyata berdasarkan keumuman firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah
Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Loh, begitu. Nah, dalam hal ini yang tahu tentang masalah kesehatan itu siapa? Dokter ya, tanya ke dokter. Jangan ke Pak Ustadz. Oh, berarti jangan ke kiai. Nanti kiainya macam-macam, Pak. Bapak ini dan itu. Ya, kiainya beda. Ya sudahlah, sakit apa saja bisa dirukyah. Benar ya. Tapi sebenarnya nggak perlu datang ke Pak Kiai, dan kita rukyah sendiri saja. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan dulu kemana ada. Aduh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدني الصلاة والحمد لله وبعث المقام المحمود الذي أنزل أشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masalah kalau kita sakit, ya hendaknya kita meminta pendapat pada ahli kesehatan, bukan pada ahli agama, Pak. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, "Innallaha ta'ala lam yunzil da'an illa ansadalahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu illa sama wa huwal maut." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah juga menurunkan obatnya berbarengan, Pak. Allah menurunkan penyakit seperti AIDS, virus HIV. Allah juga menurunkan obatnya, ada, Pak. Nah, obat tersebut bisa diketahui oleh seseorang dan
mungkin banyak orang juga tidak tahu. Ada orang yang tahu, ada yang nggak tahu. Kecuali kematian, maka nggak ada yang tahu obatnya melainkan hanya Allah. Jadi seperti itu. Maka jangan salah ya. Jadi kalau sakit datanya ke dokter, bukan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz tuh nanya tentang ilmu agama. Adab yang kelima, yaitu tidak menisbatkan penyakit kepada Allah. Jadi ya mas kalian, penyakit itu adalah hal yang tidak baik. Penyakit itu adalah hal yang kita benci, termasuk musibah yang lain. Kalau kita sebagai hamba Allah tertimpa musibah, walaupun Allah yang menghendakinya dan mentakdirkannya, maka kita tidak boleh menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Itu aturan, Pak. Itu cara hamba yang beradab begitu. Jadi nggak boleh mengatakan bahwasannya saya dikasih sakit sama Allah, nggak begitu, Pak. Berkata aja saya sakit gitu aja, Pak. Jadi seperti itu ya mas kalian. Dan dalam hal ini kita mendapatkan ya teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat beliau mendakwahkan kaumnya, dia berkata, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah adalah Zat yang telah menciptakanku lalu dia memberikan hidayah kepadaku. Ya, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia juga yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Jadi hal-hal yang baik, menciptakan, memberi hidayah, makan, minum, itu dinisbatkan semua kepada Allah, Pak. Karena semua memang berasal dari Dia. Begitu, Pak. Jadi jangan saya bisa cari makan sendiri. Iya. Tapi yang ngasih makan Allah dia mas sekalian. Kemudian wa idza maridtu fa huwa yashfi. Nabi Ibrahim berkata dengan redaksi wa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit maka Dia yang menyembuhkanku. Jadi Nabi Ibrahim tidak ngomong ketika Allah membuat saya sakit. Nggak ngomong gitu, Pak. Tapi dia langsung menisbatkan pada dirinya sendiri ketika saya sakit. Oh begitu, Pak. Tapi ketika masalah kesembuhan dinisbatkan kepada Allah, disebutkan itu disandarkan, ya. Jadi seperti itu. Kenapa? Kamu dapat musibah, iya. Saya ditakdirkan oleh Allah dapat musibah, ya. Memang begitu, tapi jangan begitu, Pak. Ngomong. Katakanlah ya, saya dapat musibah ini karena dosa saya, kelalaian saya. Saya dapat musibah ini, sakit ini karena dicelakai oleh jin gitu. Nggak apa-apa, boleh. Karena Nabi Ayub itu saat dia tertimpa sakit, dia nisbatkan sakitnya itu pada setan. Ini masanya syaitan binus bin wa'ad. Saya sakit ini ditimpa oleh setan ya mas sekalian. Itu nggak apa-apa. Ya, memang layak mereka seperti itu. Jadi demikian ya mas. Tapi untuk masalah hal-hal yang buruk. Nah, karena Nabi SAW bersabda atau berdoa dalam isi doanya wasyarru laisa ilaik wal khairu fi yadik wasyarru laisa ilaik. Semua kebaikan hanya di tanganmu ya Allah. Dan keburukan tidak bisa disandarkan kepadamu ya Allah, atau tidak disandarkan kepadamu. Itu adab yang mas sekalian sebagai seorang muslim. Saya cerai ini karena Allah yang mentakdirkan. Enggak begitu, enggak boleh. Saya cerai ini memang ya kita udah nggak cocok, itu saja Pak. Itu musibah dan lain-lain. Demikian ya mas sekalian ya. Termasuk sakit. Dan yang terakhir, nah ini adab yang utama juga ya mas sekalian. I'tiqadu anna syifa'a biyadillahi wahdah. Orang yang sakit, termasuk orang yang mengobati, harus memiliki keyakinan bahwasanya kesembuhan hanya di tangan Allah semata. Walaupun orang yang sakit sudah minum obat yang cespleng, manjur Pak, ya, dan dia selalu minum itu manjur Pak. Dan siapa saja yang minum itu manjur dia mas sekalian. Tetap harus dia yakin yang menyembuhkan Allah. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau ya, ada pun obat cuma apa? Cuma sebab saja, cuma ikhtiar. Sebab ketika Allah menghendaki obat itu bermanfaat, bisa bermanfaat. Tapi kalau Allah menghendaki sebaliknya, nggak bermanfaat walaupun manjur. Karena ada obat yang ternyata itu nisbi, Pak. Ya, nisbi itu manjur bagi seorang tertentu, tapi ketika dicoba ke yang lain itu tidak. Itu adalah kehendak Allah juga. Jadi harus yakin ya mas sekalian,
minum obat Panadol misalnya, saya kalau minum ini sering sembuh. Tapi katakanlah saya minum obat ini, Allah kasih kesembuhan ke saya, gitu ya Mas sekali. Jadi memang kata-kata itu harus kita ramu agar benar-benar itu berpengaruh pada akidah kita, yakin Allah yang menyembuhkan, bukan saya, bukan usaha saya, bukan pak dokternya. Dokter juga tidak merasa dirinya bisa menyembuhkan, banyak yang datang ke saya, enggak. Yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya Mas sekalian. Nah, kalau kita tidak begini Pak, tidak beradab yang terakhir, kita bisa jatuh pada kesyirikan. Ya. Obatnya memang manjur, tapi dia berkeyakinan yang menyembuhkan dokter, yang menyembuhkan obat ini, yang menyembuhkan adalah dokter itu, karena dia pintar gitu. Berarti masuk dalam syirik kecil, syirik tapi tidak sampai mengeluarkan pelaku dari Islam. Karena memang pengobatannya itu adalah memang pengobatan yang sudah sudah dikenal manjur. Tapi kalau dinisbatkan kepada selain Allah yang menyembuhkan ya obat ini, maka kita jatuh pada kesyirikan. Tapi kalau ada sesuatu yang diyakini sebagai obat, Allah dan Rasulnya tidak menganggap dia sebagai obat, ya. Kemudian peneliti pun, para ahli kesehatan juga belum ada penelitian atau hasil jurnal yang menyatakan obat ini atau benda ini adalah sebagai obat. Loh, kok dia yakini ini bisa menyembuhkan, maka dia jatuh pada syirik akbar. Bedakan Pak ya, mana kapan dia syirik akbar yang keluar dari Islam, mana yang tidak. Jadi demikian, wallahu a'lam. Baik, ada jamaah yang ingin bertanya, silakan. Seputar ini atau yang lain? Silakan, Kang Jajab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang kesurupan terus dirukyah sama dua orang, bulan A sama bulan B. Nah, bulan A itu dia baca Al-Quran yang bisa bilang Nggak manjur. Nah, terus diganti sama bulan B itu baru berpengaruh. Padahal bulan B ini ya maksudnya ilmunya sama ya, ayat bacaan sama. Itu kesalahannya ada di mana, Ustaz? Salahnya sama yang ini yang nggak ngaruh gitu. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, bacaan Al-Quran dan juga doa dari Nabi itu ibarat pedang yang sudah tajam itu. Terus senjatanya udah oke. Yang kalau menebas musuh pasti mati. Ya, kalau ada musuh setan misalnya, langsung ngibrit. Tapi kan yang namanya pedang tajam sekalipun, setajam-tajam pedang itu kan dilihat dari pemakainya. Ternyata yang pakai adalah orang yang sakit, stroke lah katakanlah. Gimana orang sakit tetap dikasih pedang pelontang Pak jatuh gitu. Gak bisa Pak, susah. Jadi bahkan musuhnya yang malah godain, ngeledekin, nggak kena gitu ya, dan sebagainya gitu. Musuhnya juga baca Quran juga Pak, bisa Pak, setan gitu. Ya, orang Kristen manusia aja bisa baca Al-Fatihah kok. Ronaldo bisa baca Al-Fatihah Pak. Antum kok heran kalau ada jin baca surat ini dan itu, kok saya heran ya Mas sekali. Jadi demikian, bisa digodain. Nah, termasuk juga yang make itu juga adalah orang yang harus benar-benar melatih dengan itu. Nah, orangnya kalau misalnya kalau dianalogikan orang yang ruqyah, bisa jadi ini sakit dari sisi sakit hatinya. Hatinya itu ada sakit karena maksiat, sehingga dia baca berkali-kali nggak ngaruh. Tapi kalau ada seorang hamba yang soleh, yang hatinya bersih, yang tidak ada penyakit hatinya Pak, maka saat itu sekali berobat, wah Al-Fatihah doanya udah sakit-sakit, teriak-teriak, langsung keluar. Bahkan kalau orang itu udah hebat Pak, bukan hebat ya, keimannya sudah tinggi Pak, seperti Imam Ahmad dulu, belum baca sendalnya aja lihat, jinnya langsung pergi Pak. Belum ruqyah itu Pak. Kan di zaman Imam Ahmad tuh pernah ada cerita seorang kena kesurupan, ya, kemasukan jin. Sudah orang gimana nih, ada diminta Imam Ahmad untuk meruqyah.
Jinnya tuh parah ini ceritanya. Tapi Imam Ahmad ya sudah nih, bawa aja sendal saya. Suruh bawa sendal saya. Sendalnya terlihat oleh jin itu. Jin yang nyuruh, yang masuk ke situ, Pak. Langsung jinnya pergi ya Mas. Habis itu nggak balik-balik lagi. Tapi ketika Imam Ahmad meninggal, rahimahullah, orang itu yang dulu kejinan masuk lagi kejinan, Pak. Kemasukan kesurupan lagi. Orang kan ingat, Pak, malam dulu pakai sendalnya Imam Ahmad. Diambil aja sendal Imam Ahmad, nggak ngaruh, Pak. Pemiliknya udah pergi. Itu bukan sendalnya, Pak, Imam Ahmadnya. Antum tahu Syekh bin Baz itu. Jadi pernah ada cerita, wallahu a'lam ya. Ya, dia pernah bercerita aja Mas sekalian. Orang di ruqyah itu ya kesakitan dan sebagainya, ternyata di jin itu ngomong. Nah, di Jazirah Arab ini ada satu syekh yang ditakuti semua jin. Ternyata Syekh bin Baz itu. Padahal beliau seorang yang ulama buta, Pak. Tapi itu tadi ya, orang dilihat ya Mas sekalian. Makanya setan-setan itu nggak takut sama kita. Karena kita memang banyak dosa, banyak berpaling dari agama, sehingga nggak takut. Ya kalau kita benar-benar teguh di atas agamanya, Pak, ya kita nggak takut. Kita sudah juga belajar tauhid, maka nggak ada takut, Pak. Maka dia yang takut ya Mas sekalian. Ya demikian, wallahu a'lam. Jadi tergantung orangnya ya. Dia sakit apa enggak, dia pernah latihan apa enggak. Kalau ada orang yang sehat hati tapi nggak pernah zikir, berarti sama seperti orang yang sehat tapi nggak pernah latihan pedang. Pedangnya lepas dari dia, akhirnya dia sendiri yang mati. Itu adalah perumpamaan. Ada lagi, satu lagi, silakan Pak. Silakan Pak. Bagaimana kalau misalkan orang tetangga ini berobatnya dengan sinsek atau muslim, jadi meyakini rasi kerabatnya atau ramalannya meyakini semua gitu Pak. Iya. Itu gimana Ustaz? Jadi ada orang yang datangnya ke Sinse, racikan dia itu cespleng. Ya boleh-boleh saja kalau memang tidak diketahui keharamannya. Tapi itu tadi, ya kita harus meyakini menyembuhkan Allah. Dan bisa jadi obat cespleng itu adalah salah satu obat yang Allah sudah turunkan bersama dengan penyakitnya. Paham nggak tadi Pak? Allah ketika menurunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Bisa jadi ini adalah obatnya, sudah alhamdulillah. Walaupun dia non muslim nggak masalah. Jadi begitu. Tapi paling tidak ya kita ngobrol-ngobrol sensei, ini bahannya apa sih kalau boleh tahu? Maaf saya ini muslim, ngomong aja Pak. Barangkali ada bahan dari babi gitu kali sensei. Dan enggak dikit sih. Kalau dikit, oh iya maaf, nggak jadi sensei. Aku lah sensei. Ada, mohon maaf, ada B2-nya nggak ada. Ya kalau dia nggak bilang nggak ada, ya sudah bilang nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kalau dia bilang ngaku ada, dipaksa, didesak itu ternyata dia ngaku, ya sudah, mau maaf sih, saya nggak jadi ya sudah biarin. Ya nggak apa-apa, kita nggak mau tanya Pak, karena kita kan raja pembeli gitu ya. Nah seperti itu. Saya kalau ini halal, benar-benar halal, nggak bohong, saya bisa rekomendasikan yang lain sih. Tapi jangan bohong sih. Nanti Allah sendiri ngungkap, harus begitu, harus berani Muslim, harus punya apa? Izzahnya gitu. Jadi jangan takut-takut kayak gitu. Nggak ada dia nggak masalah, Allah punya pengobatan yang lain. Nah begitu Allah. Kalau dia merahasiakan, bisa jadi curiga Pak. Jangan di situ lagi berarti ya. Seperti itu jemaah sekalian, semoga Allah selalu menyehatkan kita semua dan seluruh kaum muslimin. Dan seluruh kaum muslimin yang sakit semoga Allah sembuhkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beradab, beretika di saat berobat dan juga selain berobat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.